Saudara prihatin dari Rindu Citra Film harap segera ke depan. Dong cepetan dong, masa lo terus. Assalamualaikum. Saya juga gantian. Pura-pura tuli. Pintunya terbuka, orangnya ada-ada. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, padahal ada orangnya. Dari tadi kok diam saja. Bu Kapten, silakan masuk, Bu. Duduk dulu. Tak lama ini, Dek. Biasa urusan rutin. Saya harap Dek Menul bisalah bantu saya. Sudah puyeng saya, Dek. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Melunasi sewa rumah, Dek. Tak ada lain. Silahkan, Bu. Adanya cuma air putih. Saya dah haus, Dek. Saya butuh duit. Nih, lihat. Sampai lecek kwitansi ini, Dek. Sabar dan maaf, Bu. Suami saya belum dapat uang. Wah, ngeblong lagi hari ini. Apa boleh buat, Dek? Saya paling pantang kerja tanpa hasil. Sugidi, kasihin. Sini. Ya, Bu. Angkat barang-barang ini semuanya. Ayo cepat. Kapten. Tenang, Dek Menul. Tega dak tega. Pokoknya ini bukan perampokan. Tapi, Bu, Saya kan sudah bilang dulu. Kalau sampai meleset, terpaksa barang-barang sampean saya angkatin, tak ya, Dek? apa nggak sebaiknya nunggu suami saya pulang, Bu Kapten? Hasilnya sama saja kosong. Bilang sama suami sampean, bulan depan ngeblong lagi, kosongkan rumah ini. Saya mau isi orang lain. Hah? Sudah capek saya, Dek. Susah cari uang di Jakarta, Bu. Siapa bilang Jakarta itu tempat kurang duit, Dek? Saking suami sampean saja yang nggak pecusnya di duit. Suami kayak gitu kok masih diikutin saja. Apalagi baca sampean cantik. Paling gampang nyari duit di Jakarta, Dek. Permisi.
baru pulang, Mas. Iya, Bu. Bimo. Dedi pulang. Dedi pulang. Ah, makasih ya, Dad. Ya. Ma, Dedi pulang. Makasih oleh-olehnya ya, Dad ya. Wah. Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, rumah kita tambah luas ya. Rumah Bu Kapten, Dad. Iya, tapi selama kita sewa menjadi milik kita, ya toh? Barang-barang kita kok diambil Bu Kapten, Dad? Oh, Bu Kapten penggemar barang antik. Suka ngumpulin barang-barang bekas. Tapi sekarang kita jadi tambah bebas bermain. Ah, dar. Dar. Merdeka. 1-0. Mah, jadi kita tembak. Dedinya baru pulang kok langsung diserang. Jelas aja kalah. Ayo sana ke belakang makan dulu, ntar nasinya keburu nggak enak. Ya, Mah. Dar. Sudah, Pak. Bangun. Sun dulu dong. Nggak bisa, susah. Bismillah. Tadi Bu Kapten kemari ya. Keadaan begini kok malah ketawa, ta? Apanya yang lucu? Ya Bu Kapten itu yang lucu. Orang semenor dia kok nggak malu ngangkut-ngangkutin barang butut. Terus mau dipajang di mana? Uang rumahnya sudah semegah istana peri kok. Seharusnya kita yang malu dong, Pak. Udah berapa bulan kita nunggak nggak bayar-bayar. Kalau bulan depan nggak bayar, kita diusir. Diusir ya pindah. Gampang toh? Pindah kemana? Ke kolong jembatan. Emperan toko. Di sana diusir kamtip ntar. Lantas? Real estate dong. Real estate. Papa nih bercanda terus deh. Ini serius, Pak. Papa juga serius. Duitnya dari mana? Kapten aja nggak kebayar. Minta kepada yang maha kaya. Yang maha pemberi. Yang maha mengetahui semua yang terjadi di muka bumi ini. Paham? Pak, ucapan-ucapan Bu Kapten tadi ada yang menyakitkan. Apa-apa. Katanya Jakarta gudang duit. Oh memang. Malaikat pun tahu itu. Katanya lagi, Papa nggak becus cari duit. Oh, bukannya nggak becus. Nggak kebagian kapling. Kata Bu Kapten, saya cantik. Bukan hanya Bu Kapten. Seluruh penghuni Jakarta Raya semua bilang gitu. Ya. Kata Bu Kapten lagi, dengan wajah cantik sangat mudah untuk ngeduk duit di Jakarta. Astagfirullah. Istighfar, mah. Itu jalan sesat. Mama mau jualan, Pak. Mumpung masih muda. Kapir, mah kapir. Jangan punya pikiran begitu. Apa salahnya sih, Pak? Mah, neraka jahanam balasannya, mah. Ingat. Papa pikirannya ngeres kayak Bu Kapten aja. Mama kan punya keterampilan masak. Kalau punya modal nanti mau buka warung. Oh. Ya, mungkin memang salah kita, mah. Seharusnya dulu kita menyelesaikan sekolah, dapat ijazah, punya keterampilan. Jadi sekarang mudah cari kerjaan. Habis Bimo buru-buru nongol. Papa takut kehilangan mama sih soalnya. Papa nyesel. Enggak. Cuma prihatin. Papa nggak bisa membahagiakan mama dan Bimo. Coba besok Papa tanyakan ke Pak Bos. Minta tambahan jam kerja. Tapi Ma, Papa merasa orang yang paling bahagia di dunia. Karena memiliki istri yang luar biasa.
Tutup lagi pintunya, Rul. Nanti nyamuk masuk. Kebiasaan. Jangan terus-terusan mimpi, Rul. Pak, pusing, Pak. Duh, no, menon. Lagi nggak punya duit kok pakai pusing segala. Mbok tunda dulu sampai punya duit, baru pusing lagi. Jadi kan bisa beli tablet. Cepet, Pak. Bimo udah tidur kok. Wah, kamu ngaget-ngagetin aja. Kirain pusing beneran. Ayo. Gendong dulu. Apa? Kayak anak kecil aja kamu. Katanya mau ganti judul. Tang ting tang ting tang ting ting. Kira-kira judulnya apa ya? Nah, anak kecil bermain balet. Aduh. Papa. Ayo, ayo jalan. Ayo, melawan kamu. Macam apa kamu? Ayo bangun. Bangun. Ayo. Melawan kamu. Ayo naik. Cepat. Jalan. Rasain kamu. Kat. Goblok kamu. Kat. Gua sari situ. Kurang. Don't forget loh, Dad. Don't forget apa? Apel, bos surga. Oh, Dedi nggak pernah forget. Hanya Tuhan belum mengizinkan memberi rezeki untuk beli buah apel. Makanya kamu rajin-rajin berdoa dong. Oke, bos. Berangkat sana, nanti terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung pulang ya, Bimo. Belakang, Pak. Bu, rajin, Bu. Iya, Mas. Pagi, Bung Dedi. Selamat pagi, Pak Herul. Wah, setelah kita nih. Tiap hari keramas ya, Bung. Ya, gitulah, Pak. Biar seger, Pak. Nasib, Bung. Saya tidak bisa cuci rambut di rumah. Loh, pompanya macet, Pak. Pompa sih ngocor terus, Bung Dedi. Tapi tampungannya nggak ada. Ada deh, gede banget. Nggak bisa digunain. Ya, digeser dikit-dikit aja, Pak. Sing sabar. Pak Heru sih enak. Nggak punya masalah dengan Bu Kapten. Barang-barang saya habis. Bahkan saya diancam keluar rumah. Bulan ini juga. Itu persoalan kecil. Nanti saya bantu untuk mengatasinya. Tapi tolong deh, ajarin saya bagaimana caranya bisa cuci rambut di rumah. Loh, memangnya selama ini Pak Heru cuci rambut di mana? Ya kalau bisa curi kesempatan sih di luar. Buat saya kan susah didapat. Nasib. Tapi Pak Heru lebih cuci rambut. Cuci dengan tangan, Bung. Nasib. Saudara-saudaraku, senasib sepenanggungan. Hari ini ada berita gembira.
Tapi ada juga berita yang kurang menggembirakan. Berita gembiranya ialah bahwa ada 4 orang rekan kita yang telah meninggalkan dunia perbadutan. 2 orang telah ditc-kan untuk TKI ke Timur Tengah. Seorang lagi, rekan kita yang berambisi untuk menjadi kepala desa itu, ikut transmigrasi. Dengan perhitungan bahwa di tempat pemukimannya yang baru nanti, peluang untuk menjadi seorang kepala desa akan lebih besar. Semoga saja rekan kita itu berhasil memenuhi ambisinya. Amin. Amin. Dan yang bernasib bagus sekali, saudara kita Samikun SH. Salah seorang dari 11 sarjana yang membadut di sini. Dia sekarang sudah diterima kerja di salah satu kantor pengacara. Ya, kita doakan saja semoga dia tidak menjadi pengacara badut. Dan saudara-saudaraku, para sarjana yang masih membadut di sini, kita berdoa segera mendapatkan tempat pengabdiannya sesuai dengan pendidikannya masing-masing. Amin. 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 Selamat untuk mereka. Usul bos, kalau begitu jam kerja mereka bisa kita lelang bos. Nah, itulah kabar yang kurang menggembirakan. Kenapa? Karena pagi ini telah datang menghadap saya 9 orang senasib sepenanggungan yang perlu pertolongan. Tenang, tenang, tenang. Saudara-saudara harus selalu ingat bahwa lembaga ini bukanlah tujuan akhir dari hidup kita. Saudara-saudara harus selalu sadar bahwa kita tidak akan hidup di dunia ini dengan profesi sebagai badut. Lembaga ini hanyalah sekedar tempat penampungan sementara sebelum saudara-saudara mendapatkan pekerjaan tetap. Lembaga ini bukanlah tempat training center bagi kader-kader badut. Bukan. Dan terutama saya, sebagai seorang nasionalis sejati, saya tidak akan membiarkan saudara-saudara menjadi badut. Selamat bertugas. Hidup Pak Bos! Hidup! Hidup perjuangan! Hidup! Hidup keberuntungan! Hidup! Hidup hidupan! Hidup! Aku cinta Indonesia. Jok, Tarjo, Jok. Gua pengen ngomong sebentar sama lu. Ngomong apa? Ke situ yuk. Gini, situasiku lagi gawat, Jok. Situasi politik, keamanan, apa ekonomi? Politik dan keamanan stabil. Tapi situasi ekonomi. Bu Kapten, pemilik rental estate melakukan akuisisi. Barang-barang gua habis dembat semua, Jok. Keterlaluan. Memang. Bu Kapten memang terlaluan kok. Bukan, Dad, bukan. Kemelaratan kita itu yang keterlaluan. Sementara banyak orang bingung menginvestasikan uangnya, kita bingung mencari uang. Kamu harus tolong aku, Jok. Aku butuh suntikan dana segar. Keringat segar ada. Dana segar nggak gablek. Oke, siap-siap. Pengunjung sudah banyak yang datang. Da. Biarlah kita jadi badut-badut taman hiburan daripada jadi badut-badut bangsa. Kalau kita melihat pengunjung taman hiburan ini, Jo, kayaknya kemakmuran sudah semakin dekat. Yang makmur ya makmur, yang belum ya masih ada. Saya nggak bilang masih banyak loh. Cok, sudah 3 bulan ini anakku Bimo setiap hari kepengen makan buah apel. Ya, pura-pura buah apel, Cok. Jatah makan siangku aja aku bawa pulang. Percayalah, Dek, dunia ini tidak langgeng. Tunggu wolak-walik zaman. Pada saatnya nanti, dunia akan berbalik, kita yang dihibur para badut. Masa? Tapi kita harus melakukan manuver-manuver, terobosan-terobosan, action yang berani dan spektakuler. Sebab kalau tidak, kita akan makin jauh tertinggal di bawah garis kemiskinan. Bicaramu kayak politikus aja, Cok. Bukan politikus, badut. Badut taman hiburan.
Aduh, Garin. Nyopir macam apa sih? Itu loh, ada anak nyebrang mendadak, Bu. Sembrono. Aduh. Jangan bengong, Rin. Ayo jalan. Wah. Terima kasih, Tante. Nung, cepetan. Terlambat dong Pak Ustadz loh. Biarin. Selamat malam, Bu Heru. Selamat malam, Pak Dedi. Lembur ya? Ya, begitulah, Bu. Tuh, Pak Khairul juga lagi lembur. Oh, malam, Heru. Malam. Wah. Tumben rajin nih, Pak. Tugas rutin, Bung. Tumben pulangnya malam. Banyak duit nih ya. Masih jadi cita-cita, Pak. Det, ada berita gembira. Oh ya? Pak, Bu, permisi dulu. Monggo. Silakan. Pak, Det, Tuhan mengabulkan doa Bimo. doa yang mana? Apel bos sorga. Seorang ibu-ibu cantik, next dan mulus, memberi Bimo apel. Bimo ngemis? Never, Det. Barangkali ibu-ibu cantik itu jelmaan malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk memberi apel Bimo. Ya nggak? Terus, mengucapkan terima kasih enggak? Waktu Bimo ngambil apel yang jatuh, mobil ibu-ibu cantik itu langsung pergi, Det. Bimo teriak aja. Terima kasih, Tante. Gitu, Det. Kalau saja Ya. mobil ibu cantik itu nggak langsung pergi, akan Bimo cium tangannya. Contoh yang baik, memberi tanpa pamrih. Nah, sekarang ibu-ibu yang baik itu harus kita doakan agar rizkinya lancar dan keselamatannya terjamin. Ya. Bimo, ceritanya disambung lagi nanti. Dedi kan capek baru pulang kerja. Berangkat ngaji sana, terlambat nanti. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pengunjung banyak, Pak. Ya, alhamdulillah. Makin banyak saja orang yang pelesiran, mah. Kita nggak pernah pelesiran ya, Pak? Belum sempat. Mah. Nampaknya kondisi ekonomi kita akan semakin runyam. Kok? Jam kerja dikurangi, mah. Bos badut menerima teman-teman senasib sepengangguran lagi. Tabah ya, mah. Mama yakin betul keadaan kita nggak akan begini terus. Bimo juga sangat mengerti dan memahami keadaan kita. Mama tabah kok, Pak. Papa jangan khawatir ya. Ya? Pusing, mah. Papa pusing mulu deh. Ya, namanya orang muda, mah. Yang problem, yang pikiran, ya wajar kalau pusing terus. Mama jadi sedih, takut Papa sakit. Mama pijitin ya? Apa Papa mau dikerokin? Nggak bisa. Bukan yang itu, mah, pusingnya. Pusing yang mana nih? Pusing tablet? Apa pusing yang biasa? Kalau yang rutin, sholat isya dulu kan? Iya. Iya, Isa masih lama, mah. Kita olahraga dulu. Iya. Nah. Buka dulu. Iya. Iya. Berat. Mama deg-deg. Enggak sembarang. Aduh, enggak. Dalam soal mengentaskan kemiskinan, Dek, kita tidak boleh terlalu berharap uluran tangan orang lain. Kemiskinan kita harus kita entaskan dengan tangan kita sendiri. Seperti yang pernah saya katakan, kita harus melakukan manuver-manuver, terobosan-terobosan yang tajam. Sebab dalam era globalisasi sekarang ini, kalau kita masih bertahan pada pola lama, kita akan ketinggalan jauh. Jauh sekali. Aku sudah lama lakukan itu. Inilah bentuk terobosan-terobosan atau manuver-manuver yang aku perbuat. Judi buntut.
Mau apa lagi? Tapi manuver-manuver yang saya maksud bukan jalan pintas yang akhirnya membuat kita sesat. Betul. Tapi terus apa? Hah? Bukan terus apa. Mau apa lagi? Itu yang tepat. Aduh. Itulah persoalannya, Dad. Kita tidak boleh putus asa. Ya, aku kepentok jalan buntu terus, Jo. Seolah-olah nggak ada yang bisa diharapkan. Percayalah, Dad. Dunia ini tidak kekal. Asal kita mau terus berbuat, harapan pasti datang. Kalau nggak kuat beli harapan, buntutnya dulu. Mau apa lagi? Aku ciptakan harapan ini. Setidaknya seminggu sekali. Ada saat punya harapan. Artinya, aku mempertahankan hidup. Hah? Hebat kau, Tung. Aku ya? Gila, Pak. Bukan hebat, gendeng. Kau Dedi ya? Iya, Pak. Bimo sakit, kau harus segera pulang. Sakit? Hah? Kenapa, Ma? Sakit, Pak. Bimo? 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 Temperatur tinggi, Pak Dedi. Oh, Bimo? Dedi pulang, Bimo? Bimo? Iya. Bimo? 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 Kenapa nih anak? Rul, mestinya Bimo segera dibawa ke dokter. Ya. Gimana, Pak? Gak tahu. Tadi pagi masih nggak apa-apa. Sebaiknya Bimo dibawa ke dokter, Bu Dedi. Seharusnya memang dibawa ke dokter. Seharusnya dibawa ke dokter. Pak, Hah? sini, Pak. Kenapa nggak minta tolong sama Mas Suryo? Gak mau. Kita memilih tinggal di sini karena kita nggak suka dengan cara hidup Mas Suryo. Tapi Bimo sakit, Pak. Perlu ke dokter. Kita nggak punya duit. Demi Bimo, Pak. Sekali ini. Mana? Terima kasih, Pak. Kamu. Gimana keluarga? Alhamdulillah, baik-baik saja, Mas. Tampangmu kok lucu banget. Bimo sakit. Oh ya? Bapak meninggal sudah tahu? Sudah. Kenapa nggak pulang? Saya langsung pulang begitu dapat berita. Beritanya aja yang terlambat 1 bulan. Sana masuk. Saya buru-buru. Siap. Mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dedi, apa kabar? Baik, Mbak. Lama ndak kesini? Iya. Aduh, mau pesta ya, Mbak? Boy kan ulang tahun. Loh, Bayu Kentik sekarang ambil anak angkat ya? Itu loh yang lagi rame suaranya. Makanan anjing tuh mahal ya, Mbak? Minta ampun, Dad. Mana masih impor. Coba, belanja segini aja udah habis 300.000. Paling cuma buat 2 hari. Oh, berapa ekor sih, Mbak, piaraannya? Yang ulang tahun sih cuma 1. Tapi koleksi Kang Masmu itu kan 4 ekor. Sekarang baru pesen 1 lagi untuk menemani Boy. Ngomong-ngomong kenapa anak istrimu ndak diajak? Bimo sedang sakit, Mbak. Itulah, Mbak, saya sebenarnya kemari mau pinjam barang 25.000, Mbak. Walah, Dad, kok mendadak sekali? Saya mana punya uang cash. Orang selevel saya sudah ndak zaman lagi pegang uang cash. Uang plastik. Besok aja ya?
Oh ya, terima kasih Mbak Yu. Kalau begitu saya permisi dulu Mbak. Loh, kok buru-buru? Bimo harus segera mendapat pertolongan Mbak. Bawa saja ke puskesmas, jangan ke spesialis. Mahal. Ya, Puskesmas kan murah. Lagi pula dilengkapi dengan obat generik. iya Mbak. Yang ulang tahunnya mana Mbak Yu mau ngucapin selamat dulu? Tuh, di kamarnya. Silahkan. Hmm. Nanti kalau Bimo sudah sembuh, bawa kemari ya. Kangen aku. Iya Mbak, monggo Mbak. Ya. Waduh. Oh, enak. Selamat berbahagia. Semoga panjang umurnya, Mas Boy. Permisi. Misi. Mari. Anjing le. Dapat, Pak. Tenang, Mah. Jangan banyak tanya. Sediakan bawang merah dan minyak lentik. Dad, dapat obat, Dad. Tenang, Bimo. Sebentar lagi, Bimo akan sembuh. Dedi sudah mendapatkan obat yang mujarab. Obat tradisional. Warisan nenek moyang kita. Iya. Ini, Pak. Buka bajunya, Mah. Buka dulu ya, sayang. Jadi lucu, kayak dukun-dukun di film. Balik. Ayo. Sembuh. Hai. Selimuti dia, Mah. Nanti kalau sudah keluar keringatnya, insya Allah sembuh. Amin. Selamat pagi, Kapten. Pagi, Dek. Pagi. Pagi, Bu Kapten. Pagi, Pak. Kapten mau cakap. Baru langsung ketemu orang ini. Selamat pagi, Bu Kapten. Selamat pagi. Ini langsung saja, Pak. Singkatnya, kapan ini Bapak bayar? Tetangga semuanya ini kanan kiri sudah pada bayar. Tinggal Pak Dedi saja yang belum bayar. Pasti saya bayar, Bu. Cuma tidak sekarang. Usaha saya lagi seret nih, Bu. Oh, seret? Lah kalau seret bagaimana sewaan rumah saya, Dek? Pokoknya begini, Pak Dedi. Saya tidak mau Pak Dedi bikin sengsara saya. Tete. Terserah Bu Kapten lah. Saya tadi sudah bilang saya mau bayar. Apa? Tapi nggak sekarang. 10 tahun lagi? Oh, cukup, Pak. Kesabaran saya, Pak. Bosenga, Pak. Jangan bikin saya emosi ya. Hah? Lihat saja nanti ya. Saya sudah cukup sabar, Pak. Hah? Pokoknya, Pak Dedi tidak mau bayar ini hari. Pergi dari rumah saya. Pergi. Seenaknya saja. Hah? Orang dibikin seenaknya saja. Saya capek, Pak. Capek saya ini. Sudah, Bu Kapten. Caranya pindah ke rumah saya saja, yuk. Gimana saya nggak capek, Bu? Malu kan? Emosi saya, Bu. Hah? Ya, Ibu, malu sama tetangga. Ibu kan tidak ada masalah sama saya. Ibu kan bayar terus. Gimana sih? Situasi makin runyam, Cok. Situasi politik apa ekonomi? Kamtipmas, Cok. Wah, kalau sudah meningkat ke Kamtipmas gawat darurat, Dek. Ya, gara-gara Bu Kapten, semua orang sekampung pada ngumpul. Ya, mampuslah aku. Kita harus segera mengadakan manuver-manuver seperti katamu itu, Cok. Mendesak nih. Tenang, Dek, tenang. Aku
Aku juga lagi memikirkan tentang itu. Aku sudah bosan jadi orang miskin. Apa kita harus jadi kaya, Cok? Kita sepaham. Kita bisa kerjasama. Dan harus kerja keras untuk mewujudkan impian kita yang sangat wajar dan sederhana ini. Kita song-song wolak-walikin zaman. Kita song-song perubahan. Aku tak tahan jadi badut terus-menerus. Iya, tapi bentuk manuvernya apa? Bentuk manuvernya itu loh. Aduh, kita jangan mimpi aja. Harus ada tindakan nyata. Cuci buntut, kayak Dokter Andes Untung. Maling, garong. Itulah persoalannya, Ded. Itulah yang mampu di otak saya. Alah. Jangan, kita lagi ngomongin nasib, ditepukin. Mereka, karena dunia ini dipenuhi kesalahpahaman. Mereka hanya melihat wujud luar kita. Mereka tidak tahu siapa dan bagaimana sesungguhnya kita. Dan tidak perlu tahu. Itu yang penting. Capek, Pak? Kasian, Papa kelihatan capek sekali. Aduh, kasian. Pak, ada amanah dari Bimo. Sebelum berangkat latihan pramuka tadi, dia pesen sepatunya udah jebol lagi. Terus? Katanya kalau Papa ada Rizky, mau makan sambal goreng ati. Yang kayak di rumah Pak Bos waktu hut badut dulu, katanya. Tahu tuh anak sejak habis sakit makannya banyak dan maunya yang enak-enak. Ya, itu makanan kelas tinggi, mah. Terus? Udah. Papa capek ya? Papa pusing, mah. Pusing yang mana nih, Pak? Pusing tablet? Apa pusing yang biasa? Kalau tablet, Mama kan lagi nggak punya duit. Kalau yang biasa, maaf nih, Pak. Mama kan lagi nggak sholat. Bulannya lagi dateng. Biar deh, mah. Nanti bangun tidur juga pusingnya hilang sendiri. Ma, seandainya nih, Tuhan mengizinkan kita hidup berkecukupan. Maafin apa sih? Mama pengen punya dapur yang bagus, bersih, kompor gas, air pump. Mama pengen masak yang macem-macem dan pasti enak. Mama gendut sih. Mama menghayalnya terlalu hot sih. Hari ini nggak ada uang jajan, tapi baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik ya, Bimo. Iya, Dad. Selamat pagi, Bung Deddy. Selamat pagi, Pak Heru, sutradara kita. Loh, kemajuan nih, Pak. Cuci rambut di rumah ya? Kemajuan apa, Bung? Di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini, orang-orang sudah menggunakan komputer. Tapi saya tulis tangan terus. Oh. Begitulah nasib orang. Lebih di sana, kurang di sini. Lebih di sini, kurang di sana. Malah banyak yang sudah lebih. Kurang melulu. Coba saya ini, Bung. Sebagai sutradara, kaliber saya internasional. Penghargaan mengalir dari seluruh dunia. Tapi film saya nggak laku. Ya nganggur. Akibatnya, hidup diempani istri. Lama-lama kehilangan harga diri. Nah, akhirnya mau cuci rambut di rumah saja tidak bisa. Mau cuci rambut di luar, perlu dana. Duit.
kagak gablek. Lantas yayasan mana yang mau membantu urusan cuci rambut? Ya, nasib kita sama, Pak. Berbeda, Bung. Si Bung sangat beruntung dalam urusan cuci rambut. Ya, lebih di sana, kurang di sini, Pak. Masalahnya sekarang bagaimana caranya kita mencari jalan keluarnya. Apa ada kemungkinan kita bisa kerjasama? Astagfirullah. Kerja sama cuci rambut, Pak? Bukan. Cari jalan keluarnya tadi itu loh. Rul, Ya, Pak. kok belum berangkat belanja? Sudah siang nih. Maaf, panggilan tugas. Permisi dulu. Monggo, monggo. Kapan waktu? Ya. Disambung lagi. Nyeh, nyeh. Ma, bener mah mau jualan? Mau, biar nggak ngandelin dari ngebadut. Kemauan ada, modalnya kagak. Itu sih lebih baik, Pak. Daripada modal ada, maunya kagak. Permintaan Bimo bagaimana? Sepatunya biar saya jahit lagi nanti. Sambal goreng hatinya? Gak usah dimanja lah. Loh, udah dua akhirnya. Permintaan sepele sebenarnya. Sepele memang. Saudara-saudaraku, nanti malam ada job. Tunggu dulu. Tapi hanya untuk 2 orang badut. Nah, untuk supaya adilnya, sebaiknya kita lotre. Bos, kalau jatuh pada kawan yang kemarin dulu pernah dapat job, bagaimana bos? Kan nggak adil. Itulah permainan nasib. Bagaimana kalau yang sudah pernah dapat job tidak ikut undian? Ya, terserah bagaimana baiknya. Ya. Kali ini saya dukung usulan saudaraku Dr. Andes Untung Anasiaku, bos. Oke. Laksanakan undiannya. Yang beruntung temui saya. Saudara-saudaraku, sekarang mari kita mulai undian penentuan nasib ini. Cari pasangan. Sedikit. Siap? Mulai. Ya. 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 Tangan. Ya. Ya. Cok, lihat Cok, siapa lagi yang datang Cok? Hebat, masih muda, kaya, istrinya cantik lagi, baunya pasti wangi. Tapi mesti ada kekurangan, Dad. Kira-kira kekurangannya apa ya? Mereka tidak tersentuh melihat cara kita cari nafkah, Cok. Ya sebaiknya jangan. Biar hidupnya tentram, jadi bisa mengembangkan kekayaannya. Iya. Kapan ya giliran kita bisa seperti mereka nih, Cok? Tunggulah Wali King Saman. Pasti datang, Dad. Dia datang ke pangkuan kita. Enak, Dad. Loh. Kamu juga datang gitu kok? Iya benar. Waduh. Loh, istri kamu masih yang dulu, Dad? Oh harus. Bukan tampang kawin cerai kayak kamu. Susah sama dia, makmur sama dia. Cantik ya, Dad. Lehernya jenjang mirip Ayu Asari. Iya bener ya. Gue juga baru sadar. Aduh kerennya. Dan itu kamu, Cok. Datang juga, Cok. Loh, aku toh. Lihat, Dad. Jas perkampungan ya. Oh nggak apa-apa. Orang kaya itu memang ada yang kampungan. Lihat, Dad. Warna celananya hijau. Baru kaya dalam angan-angan kamu sombong, Cok. Ya mesti dah. Lihat, Dad. Kayak aku, Dad. Kayak konglomerat. Tapi kok bini lo bajunya kurang bahan, Cok. Tapi sadelnya lihat. Iya, Bainol memang. Waduh, temennya juga keren-keren. Dad, kita juga pantas, Dad, berada Di antara mereka. Seneng aku. Bimo. Lihat nih, dia dibawa oleh-oleh apa, yo? Sambal goreng hati.
itu simbol goreng hati bukan masa depan. Terima kasih, Pak. Gak kepengen punya rumah kayak gini, Cok? Enggak. Rumah besar kencingnya jauh. Enakan rumah kecil. Makan di situ, tidur di situ, kencing juga di situ. Apik season nih rumah. Berapa nih harga rumah kira-kira, Cok? Ya, honor kita ngebadut ditabung semuanya selama 300 tahun baru dapat tanahnya. Yang punya rumah sudah masuk surga sebelum mati. Ya, silakan. Dalam hal ini aku harus di belakang. Silakan. Silakan. Cok. Permisi. Iya. Rio. Permisi, Kang Mas. Pulang dulu ya. Mario. Ada satu lagi. Aduh. Cok. Tolong. Turun. Tahan deh. Anjing, turun. Ayo. Aduh. Cok, tolong, Cok. Tolong. Aduh. Tahan deh. Aduh, Bimo, sambil goreng hatimu, nah. Bimo mesti sekolah setinggi-tingginya, mah, biar pintar. Jangan kayak bapaknya. Gimana Pak pestanya tadi? Rame? Mah, sini, mah. Tarik tuh kursi, mah. Iya. Ada apa sih, Pak? Lihat nih yang papa bawa. Apa sih? Tuh. 2, 3, 4, 5. Mah. 25.000 rupiah. Sejumlah uang yang sulit didapat dalam tempo 2 jam untuk orang yang sepangkat dengan saya. Kecuali garong, jambret, nyopet, nipu, dan lain sebagainya, mah. Ya, dah. Kok bengong? Serasa mimpi, Pak. Aduh. Sakit? Ya sakit dong. Tandanya kita nggak mimpi, mah. Terus duitnya untuk apa, Pak? Buat bayar uang sekolah, bayar seragam, dan buat sepatunya Bimo. Cicilan sewa rumah? Mana Bu Kapten kalau ngomong suaranya bisa ngumpulin orang sekampung. Kayaknya malah lebih enak gak punya duit, Pak. Kenapa sih pemerintah bikin duit dari kertas? Mestinya dari apa dong? Mestinya dari karet. Jadi kan bisa diulur-ulur. Rupamu. Jadi pusing nih, mah. Pusing yang mana nih, Pak? Pusing tablet atau pusing yang biasa? Memangnya Mama udah mulai sholat lagi? Udah 2 hari kok. Kok nggak bilang-bilang sih? Hah? Nggak bilang-bilang gua kerja nih. Mah, besok sebelum subuh, Papa mandi air panas ya? Minyak kompor habis, Pak. Nggak apa-apa deh. Mandi air dingin malah segar kok. Iya.
Waduh, Pak Hairul, suami teladan. Jam segini sudah pulang belanja nih, Pak. Teladan apa, Bung? Sutradara kok belanja sayuran di kaki lima. Ya, tapi kan sudah ada perubahan, Pak. Belakangan saya lihat sering cuci rambut di rumah nih, Pak. Mau cuci rambut di salon, gak ada dana, Bung. Oh, tapi nulis skenario-nya kan sudah pakai mesin tik, Pak. Tetap tulis tangan, Bung. Dunia tidak langgeng, Pak. Pasti ada perubahan. Percayalah, Pak. Tung, ada yang absen gak hari ini? Nggak ada. Kemarin kan udah dapat job. Siapa tahu ada yang absen. Kan bisa saya isi. Nganggur lagi deh hari ini. Tenang, Dad. Aku juga nganggur. Kalau lagi diam begini, Jo, aku jadi gelisah. Kita isi kegiatan apa yuk yang bisa menghasilkan? Nggak ada kegiatan konkret yang menghasilkan, kecuali merenung. Yang menghasilkan duit, Jo. Merenung. Merenungkan jati diri. Hasilnya tidak bisa ditakar dengan uang. Ya, suka-suka kau lah. Dalam soal merenung, aku sudah sampai taraf bisa melihat wajahku sendiri tanpa cermin. Bagi kita orang yang tidak memiliki cermin, ini kan beruntung. Tidak usah beli cermin. Apalagi cermin yang baik di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini. Sudah langka. Ucapanmu penuh kias, Jo. Memang, Dad. Antara kias dan realitas berbaur tanpa batas. Daripada bengong, ikut aku. Kita menghibur diri sambil melihat cermin masa. Tidak ada kegiatan konkret yang menghasilkan, kecuali merenung. Yang menghasilkan duit, Jo. Merenung. Merenungkan jati diri. Hasilnya tidak bisa ditakar dengan uang. Ya, suka-suka kau lah. Dalam soal merenung, aku sudah sampai taraf bisa melihat wajahku sendiri tanpa cermin. Bagi kita orang yang tidak memiliki cermin, ini kan beruntung. Tidak usah beli cermin. Apalagi cermin yang baik di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini. Sudah langka. Ucapanmu penuh kias, Jo. Memang, Dad. Antara kias dan realitas berbaur tanpa batas. Daripada bengong, ikut aku. Kita menghibur diri sambil melihat cermin masa kini. Dunia sudah semakin tua, Dad. Sekarang cermin-cermin seperti ini yang diketengahkan kepada khalayak. Cermin, tepo, daya. Makanya belakangan ini aku sering merenung. Sekedar melepaskan rindu pada wajah asliku yang cakep ini. Apalagi cara kita mencari nafkah dengan menutupi wajah kita dengan topeng-topeng badut. Ya, begitu, Dad. Merenung. Nanti kau bisa melihat wajahmu sendiri tanpa cermin. Tapi aku nggak mau menjadi generasi perenung, Jo. Aku ingin sesuatu yang nyata, yang real, yang bisa mengangkat harkat diri kita. Tuh. Maaf, kata sampai sekarang belum ketemukan. Nah, itu yang kurenungkan dari dulu. Assalamualaikum, Ma. Sini, Ma. Lihat nih Papa bawa apa. Waalaikumsalam. Bimo mana, Ma? Udah berangkat ngaji. Papa habis belanja ya? Dapat duit apa, Pak?
Coba lihat dulu apa isinya. Astagfirullah. Pak, jauhkan barang haram ini dari kehidupan kita. Barang haram apa? Papa ngerampok ya? Nyolong? Nodong? Biarpun hidup kita kekurangan, aku nggak mau dikasih nafkah barang rampokan, Pak. Imanku masih teguh, Ma, dan insya Allah semakin kokoh. Papa menemukan barang itu di bangku taman hiburan. Alhamdulillah, doaku selama ini terkabul. Doa apa? Mohon rezeki yang banyak. Pak, beli mukena baru ya, Pak? Idih, duit kok segini banyaknya. Barang itu kan bukan milik kita di Ajeng Menul. Coba lihat dulu. Di dalamnya kan ada KTP pemiliknya. Jadi harus dikembalikan kepada yang punya, ya toh? Tapi pemiliknya teledor, Pak. Kalau kita nggak kembalikan, kita juga nggak salah. Dia menganggap sia-sia mengharapkan uangnya kembali. Namanya di Jakarta kok, Pak. Tapi hidup kita tidak akan tentram, Ma. Apalagi kita tahu identitas pemiliknya. Teguhkan imanmu, Ma. Habis sisa akan saya antarkan. Jadi orang kok punya duit segini banyaknya, Pak. Dompetnya aja wangi. Biar nular nular wangi, nular. Duh, duitnya juga, nular ya Allah. Kapan aku punya uang segini banyaknya, nular deh. Duh, nular. Ma, bagi uangnya dong, Ma, buat transport. Ambil aja dari uang ini, Pak. Jangan dikurangi tuh uang. Kita harus mengembalikannya dalam keadaan utuh. Alamatnya di mana sih? Coba lihat. KTP-nya, Ma. Ini. Coba. Nyonya Samudrianti Wibowati, Jalan Bromo nomor 15, Jakarta Selatan. Wah, daerah Pondok Indah nih, Ma. Pondok Indah berarti PPD 2 kali, sambung Metro Mini 500, 300, 800, Pak. 1.600 tuh, Ma. Kok 1.600 sih? Oh, pulangnya suruh jalan kaki apa? Masa nggak dikasih persenan, Pak? Jangan terlalu berharap. Nanti kamu kecewa. Yanti, ada tamu. Penting katanya. Siapa? Dedi. Dedi. Siapa Dedi? Tak kenal ah. Kayak apa orangnya? Sederhana, minta sumbangan kali. Nah, aja nggak ada. Oh, jangan, Mam. Biar saya yang temui. Astagfirullah. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Pak. Tadi sore saya menemukan barang ini di taman. Setelah saya teliti, ada KTP-nya Ibu. Makanya saya bisa mendapat alamat di sini. Mohon diperiksa, maaf agak acak-acakan, Pak. Mudah-mudahan tidak ada yang hilang. Oh. Mam. Yes. Ini loh barang-barangmu ketemu. Ketemu, Pap. Aduh, padahal nggak lapor polisi. Kenalkan, Mam. Ini dia Dedi yang nemukan barang-barangmu. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Silakan duduk. Ya. Min, ada tamu kok dianggurkan. Mau minum apa, Dek? Teh? Kopi? Dingin? Panas? Susu? Gak usah repot-repot, Bu. Mau diperiksa saja barangnya. Aduh, lengkap, Pap. Lengkap. Terima kasih ya. Siapa namanya? Dedi. Dedi. Dede, sampian ini kayak cerita film kita saja. Maksud Bapak? Gak masuk akal. Lah, nemu uang segitu banyak kok dikembalikan. Utuh lagi. Utuh lagi. Apa masuk akal? Enggak toh. Padahal di Jakarta ini, kalau orang mendapat musibah kecelakaan, yang ditolong duluan itu dompetnya. Sampai susah di Identifikasi. Iya. Iya kan? Ya, tidak semuanya begitu, Pak. Luar biasa. Kagum saya pada kejujuran adik. Padahal, maaf ngomong, di Dedi ini berpenghasilan sederhana kan, Mam? Apa-apa. Min, mana minumnya? Panas? Dingin? Susu? Lemon tea? Sabar, lagi dibikin. Sering-seringlah main kemari. Kapan saja. Bapak gampang ditemui kok. Wong bapak sudah kembali nganggur.
Perusahaan Bapak sudah Bapak serahkan pada generasi muda. Iya, Pak. Anak-anak muda potensial ini harus diberi kesempatan, ya toh? Harusnya, Pak. Dan sebagai rasa terima kasih kami dan penghargaan kami atas kejujuran Anda minta apa? Anu, Pak. Ternyata jadi orang miskin ada nggak enaknya, Pak. Terutama pada saat harus membayar sewa rumah, uang sekolah anak-anak, uang listrik, uang ngaji, sumbangan RT. Ya, banyak lah, Pak. Kalau boleh, saya mau minta ilmunya Bapak. Bagaimana jalannya bisa hidup mapan, enak, kecukupan seperti Bapak dan Ibu ini. Kepingin juga, Pak, ngerasain jadi orang kaya. Banyak uang maksudnya, Pak. Menyedihkan, Pak. Wajar. Yang miskin pengen jadi kaya. Yang sudah kaya pengen menambah kekayaannya lagi. Manusiawi. Tapi kalau itu yang kau inginkan, gampang. Kerja keras dan jangan mau jadi orang upahan. Cari dan temukan sendiri agar kau bisa mencintai. Iya toh, Mam? Gimana? Dapat hadiah, Pak? Ma, saya dikasih ilmu supaya bisa jadi orang kaya, Ma. Astagfirullah. Miara tuyul, papi ngepet, kawin sama Nyi Blorong. Jangan, Pak, jangan. Kafir, syirik, musyrik. Aku nggak mau, Pak. Aku nggak mau, Pak. Nul, tenang. Tafsiran saya nih, kita harus jadi pengusaha. Ya, zaman sudah berubah, Ma. Nggak bisa kita mengandalkan jadi pegawai tok. Nggak bisa kita cuma mengandalkan ijazah tok. Ya, sekarang ini keterampilan dan keahlian yang sangat dibutuhkan. Mama lihat tuh teman Papa. Dokter Andes untung anak Yakob. Sarjana kok main topeng badut. Hah, judi buntut lagi. Memalukan, nggak lucu. Bahkan menghina alma mater. Iya kan? Terus usaha macam apa orang seperti kita ini, Pak? Keahlian nggak punya, keterampilan juga nggak punya. Siapa bilang kita nggak punya keterampilan? Mama kan pinter masak. Kita wujudkan cita-cita kita, buka warung, Mah. Modalnya, Pak? Modalnya kemauan dan kerja keras, Mah. Modal penunjangnya, nih. Duit ya, Pak? Bukan, ongol-ongol. Ya, iya kan, ongol-ongol kan? Aduh, sakit dong, Pak. Tandanya kita nggak mimpi. Untuk sementara saja, Cok. Aku cuma di rumahmu. Sewanya patungan deh. Nggak bisa, Tung. Sewa saja sendiri. Samping rumah gua kosong. Masalahnya nggak ada duitnya. Dari dulu juga semua bilang, hentikan saja kebiasaanmu judi buntut itu. Menang belum tentu, kalah sudah pasti. Tolong deh, Cok. Aku numpang sampai bukan minggu depan. Nanti kalau tembus, gue sewa sendiri deh. Ya kalau tembus, kalau nggak, firasat gue nembus. Lihat nih, lihat. Lihat. Minggu kemarin, gua tembak 6292. Yang keluar berapa? 2629. Tolong deh, Cok. Kalau nggak lu tolong, gua tidur di mana? gua tolong. Tapi cara nolong gua dengan tidak memberikan tumpangan. Gua heran sarjana kok judi. Biar judi tapi kan sarjana. Oke dah. Kalau lu gak menolong gua, tapi awas. Lihat saja nanti.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Ma? Ada pembeli? Sepi, Pak. Kok nggak ada yang beli, Pak? Kita harus cari akal, Ma, untuk mendatangkan pembeli. Saudara Jemimun dari PT Prasini Teta Film harap segera ke depan. Saudara Beni Norman dari PT Gema Tondoy harap segera ke depan. Saudara Mina Jinggo dari Belambangan Group harap segera ke depan. Stop dulu Pak Budi. Stop sebentar. Daddy, masih kenal saya nggak? Hah? Kenal nggak? Wah, untung. Wah, luar Apa biasa. kabar? Hebat kau, weh. Iya nih. Sukses ya nampaknya. Iya. Waduh. Oh ya, kenalkan. Hah? Olive, come on. Ini Mas Dedi, teman seperjuangan dulu. Olive. Ini calon istriku. Kamu masih di sana? Ya, terus di mana lagi dong? Kritik aku. Kalian terutama Tarjo terlalu banyak ngomong. Iya. Kurang kerja nyata. Aku diam, mendengarkan, tapi kerja nyata. Betul, Hasilnya betul. bisa kamu lihat sendiri. Aduh. Hebat. Wah, pakai supir lagi. Wah, hebat. Terus kamu kerja apa sekarang, Tom? Olive, kamu saja yang jawab. Perdagangan umum, ekspor import, dan apa lagi mas? Main kayu? Maksudku APH. Oke, selamat berjuang. Waktuku habis. Pesanku ke Tarjo. Jangan terlalu banyak ngomong, ha? Oke, Dad. Selamat tinggal. Dad. Terima kasih kamu berhenti, Tung. No problem. Yuk. Dah. Berangkat, Pak Bud. Dah. Kayak film kita aja. Kamu suka akal? Cok. Sini sebentar, Cok. Ada berita penting nih, Cok. Si Untung hebat sekarang dia. Pakai jas, pakai dasi. Naik mobil sedan. Gandeng cewek, cakep lagi. Olive namanya. Edan ora. Ya, nomornya tembus kali. Wah, usahanya nih. Perdagangan umum. Ekspor, import. Main kayu. HPH maksudnya. Edan. Baru 3 bulan keluar dari grup badut. Rasanya nggak mungkin. Jakarta, Cok. Jakarta. Apa aja jadi mungkin. Apalagi dia sarjana. Terakhir mau numpang di kontrakan gua, nggak gua kasih. Jangan-jangan main kayu tak ada yang betul. Dia kan doyan judi. Masa bodoh lah soal itu. Yang penting, dia sudah hebat. Cok, nanti malam lu ke rumah gua ya. Gua ada urusan penting nih. Butuh sumbang saran lu. Soal bisnis warung, Bisa diatur. Penduduk Jakarta 8 juta jiwa. Suatu potensi pasar yang luar biasa bagi bisnis warung. Iya. Nggak masuk akal kan? Kalau lantas warung saya sepi pembeli, ya toh? Jakarta memang aneh, Dad. Yang tidak mungkin, jadi mungkin. Dalam sekejap manusia bisa berubah. Oleh karenanya, kita harus mempersiapkan diri untuk berubah. Sebab kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman. Iya kan? Pokok persoalannya kita harus menarik banyak pembeli, kan? Betul. Dan secepat mungkin. Karena keburu kehabisan modal. Allah. Memang pelik persoalannya. Saya ada akal. Tapi membutuhkan sukarelawan yang tidak sedikit. Saya punya masa dan bisa mengerahkannya. Oke. Besok kita mulai. Bisa dong tuh. Kalau main catur, kalau dipegang jalan.
Ada orang lewat. Oke. Action. Iya, Mas. Bu. Iya. Tolong dengan Bu. Rokoknya ada, Bu? Ada Pak. Kretek. Wah, enak banget nih pecel lelenya nambah nih, Bu. Waduh. Tenang aja, diminta nanti saya kasih kerjaan deh. Kat. Nggak jadi, Pak. Lewat dong. Susah juga ya buka usaha. Iya. Tidak apa-apa. Setidaknya kedua orang itu tahu bahwa di sini ada warung laris. Percayalah, dia pasti akan memberitahu pada teman-temannya. Lain kali dia akan mencoba makan di warung kita. Amin. Tapi saya dengar tadi mereka mau ke Medan, Bang. Pak, Dedi lama nggak kemari ya? Lama-lama menarik juga cerita anak itu. Jadi yang penampilannya sangat sederhana itu. Apa-apa, yang sudah boya sudah, saya kan sudah berubah. Yang saya ingin tahu, uang segitu banyak dipakai untuk beli apa ya, Pak ya? Apa untuk beli video, apa TV, baju baru, atau dipakai untuk foya-foya kali, Pak ya? Ya, boleh jadi. Papa keliru kasih uang segitu banyak. Orang yang belum pernah punya uang banyak, begitu dikasih uang, bisa gila. Kalau Dedi gila, Papa ikut dosa loh. Salah Papa. Ya. Kalau gila karena dapat uang itu namanya sudah suratan. Saya kan cuma sekedar jadi perantara suratan takdir itu. Ya toh? Mestinya Dedi itu dijadikan karyawan di perusahaan Papa. Itu loh untuk menggantikan kepala divisi angkutan yang kurang jujur itu. Ya, aku jelas setuju. Biar dia menentukan jalannya sendiri. Kita hanya membukakan matanya. Gimana, Mah, situasi permodalan? Tipis, Pak. 2-3 hari lagi habis. Bimo seneng. Makan enak terus. Bimo gemukan dikit memang. Lokasi warung kita kurang menguntungkan, Pak. Cuma tempat itu yang bisa kita tempati, Mah. Lokasi strategis lainnya harganya tidak terjangkau. Memangnya dijual Pemda? Bukan Pemda. Preman-preman penguasa wilayah. Udah gitu kalau ada penertiban, mereka nggak menjamin. Ternyata gampang cari duit di Jakarta ya, Pak? Yang gampang ya gampang, yang susah ya susah. Namanya adu nasib. Jangan overacting, jangan dibuat-buat. Biasa saja, tapi harus meyakinkan sehingga orang yang melihatnya bisa percaya betul. Jadi persoalannya bagaimana membuat penonton itu percaya. Gampang kan? Sebentar. Ini nasi ramesnya, Dek. Bener, tambah nasi setengah, Bu. Iya. Pakai apa, Mas? Oke. Bu, bener punya susu. Tunggu telan. Kopinya tambah lagi, Bu. Oh, pakai es ya? Enggak, gulanya jangan banyak-banyak. Enggak pakai es ya? Ya. Kat. Bukan. Terima kasih ya, Bu Darmais. Wah, Dad. Terima kasih, Mbak. Rame warungmu, Dad. Silakan terus makannya. Saya bukan siapa-siapa kok. Silakan duduk. Saya temannya Mas Dedi. Cuman mampir, kangen. Mereka semua cuma figuran kok, Pak. Teman-teman saya. Biar warungnya nampak ramai gitu, Pak. Nah, ini sutradaranya. Sutradara film beneran, Pak. Ya, mumpung film sepi, nyutradarai warung dulu, Pak. Nggak masuk akal ya, Pak. Kayak film kita. Baiklah. Saya akan membantu usaha Anda.
kita wujudkan dulu proyek yang pertama ini. Restoran. Saya juga berjanji akan membantu Pak Khairul untuk mewujudkan gagasan-gagasannya. Kita buat film nanti. Film yang bermutu dan laku. Loh, kok diam saja? Apa bantuan saya nggak bisa diterima? Anugerah besar kami diberi kepercayaan, Pak. Sekaligus beban tanggung jawab yang berat ada di pundak kami. Bagus. Pak Khairul? Karena karya-karya saya, produser dan saya, mendapat predikat sebagai orang gila. Apakah Pak Darmawan siap untuk dicap sebagai orang gila? Untuk keyakinan saya tidak peduli orang lain. Untuk meraih sukses, kita harus berani menghadapi risiko. Iya, Toma? Dan masalah predikat orang gila, saya kira saya lebih dahulu mendapatkannya daripada Pak Khairul. Iya, Toma? Dan sampai sekarang pun, saya masih dianggap gendeng. Iya, Toma? Baik, Pak. Kita sama-sama gendeng. Jangan harus gendeng. Jangan tanggung-tanggung. Iya, toh? Bentar, Pak. Ya, Kita bentar. perlu bicara mata. Oh, no, Pak Toma? Kau begitu gampangnya memberi bantuan kepada orang yang tak ada sangkut pautnya apa-apa. Mam, Papa lihat, Papa dengar, Papa mengerti mereka. Berapa sih bantuan kita, Mam? Papa yang mau ngasih, bukannya Mama. Papa mau pinjamkan bangunan dan tanah yang di Kebayoran itu. Biar mereka kelola. Bagus untuk restoran. Dan modal kerjanya, kita pinjamkan mereka 500 miliar. Apa 500 miliar? Kalau kurang, kita tambah lagi. Kalau mereka bawa lari uang itu bagaimana? Ma, kalau mereka mau, pada waktu mereka temukan barang-barang Mama dulu, mereka sudah bawa lari. Tapi ini kan jumlahnya jauh lebih besar, Pak. Ma, berilah mereka kepercayaan dan kesempatan. Kalau bukan dari kita yang gendeng ini, dari siapa lagi? Aduh. Padahal yang mereka perlukan cuma itu. Gendeng. Ini kepercayaan gila-gilaan yang diberikan oleh orang gendeng kepada kita. Kesempatan ini tidak 2 kali datang. Beban kita berat. Tapi demi masa depan, terserah kawan-kawan. Apakah kawan-kawan bersedia bekerja sama, kerja keras, demi suksesnya usaha kita? Hah? Siap. 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 Sekarang pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana komentar Bapak banyak lahan pertanian sekarang dijadikan lapangan golf? No comment. Mengenai ganti ruginya, Pak? No comment. Sekarang mengenai perfilman nasional, Pak. Film kita sepi sekali tahun ini. Apa komentar Bapak? No comment. Kenapa sih jawaban Bapak dari tadi no comment terus? Ya kalau mau selamat no comment lah. Gila. Kawan-kawan, insya Allah, ini jalan menuju ke arah peningkatan dan perubahan harkat hidup kita. Action! Pusing. Tapi sebelum subuh mandi air dingin loh, hemat BBM. Kalau belum mandi air es. Ih, Papa kentut ya? Aduh Gusti, ngampura. Mi, nggak pusing, Mi? Enggak, saya sehat dulu. Kenapa?
Saya yang pusing, Mi. Kalau pusing, di kotak obat kan ada tablet. Masuk angin kali. Di bawah lembab. Naiklah. Jangan buru-buru. Belum sampai atas nanti jatuh. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung pulang ntar Bimo ya. Ya, Det. Wes. Tulis tangan? Apa sudah pakai mesin tik? Bukan mesin tik lagi, komputer. Nah, itu dia komputernya. Wah, hebat. Perubahan yang luar biasa, Pak Hairul. Biar kata bodinya bis kota, tapi shockbreakernya sedan. 16 pap lagi. Baiklah, saya minta laporan terakhir dari masing-masing sektor. Sektor umum dulu, silakan Pak Hairul. Renovasi bangunan selesai. Penataan ruangan siap pakai. Peralatan jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Sekian. Sektor karyawan? Kebutuhan karyawan sebanyak 30 orang sudah terpenuhi. 20 orang laki-laki saya ambilkan dari rekan kita, Purna Badut. Bagus. Tapi yang membadut siapa? Ternyata antrian generasi penerus badut cukup panjang. Oh, memprihatinkan. Sektor administrasi? Hasil training cukup mengembirakan. Bagus, bagus. Menu? Insya Allah tidak mengecewakan. Siap diketengahkan. Alhamdulillah. Ada yang mau menambahkan? Minggu-minggu pertama saya membutuhkan banyak figuran. Soal figuran saya punya masa dan bisa mengerahkannya. Ya, itu terserah Pak Hairul, karena itu kan gagasan Pak Hairul sendiri. Ada apa? Ada tamu, Pak. Suruh saja masuk. Ya. Baiklah, saudara-saudara. Kalau begitu, saya rasa kita semua sudah siap untuk acara pembukaan besok. Ya? Selamat siang, Dad. Masih kenal saya? Untung. Astagfirullah. Penampilanmu kok memelas gitu, dong? Silakan duduk, silakan. Ya, perubahan nasib, Dad. Kalau boleh, aku mau bergabung dengan kalian. Kerja apa aja boleh. Asal tidak kelaparan. Usaha om bagaimana, Tung? Perdagangan umum, ekspor impor, naik kayu. Ya, usaha yang dulu itu. Jadi buntut. Olive? Dari kampung si Juminten sudah kembali ke bisnis mula di lokalisasi Kramtung. Astagfirullahaladzim. Keramat tunggal. Dulu nembus berapa? Sampai beli mobil segala. 300 juta sih ada. Ludes lagi? Bukan ludes, kembali asal. Ya, terserah kaulah, Cok. Soal saudara kita, Dr. Andes Untung. Boleh bergabung. Dengan syarat bisa membuang kebiasaan judi. Lowongan tinggal tukang parkir. Aduh, tega-teganya kau, Cok. Masa sarjana tukang parkir? Biar tukang parkir tapi kan sarjana. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, usaha restoran daripada saudara Dedi dan kawan-kawan, dengan ini saya nyatakan dibuka. Selamat, Dek. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Jo. Mari silakan Pak, Bu. Ya, di sebelah kiri ini adalah bagian kasir dan ini ruangan susah usaha. Ya, atas usulan teman-teman.
Oh, bangun, Ma. Apa sih, Pak? Udah malam tidur. Besok kan kerja keras. Besok ada pembeli nggak ya kira-kira? Ya berdoa dong, Pak. Ya, ya. Terus, lurus, lurus, terus, ya, terus. Tugas Anda hanya duduk-duduk sambil makan-makan dan minum-minum seolah-olah tamu di restoran ini. Anda bebas memilih tempat di mana saja dan berpasangan dengan siapa saja. Oke, hampir waktu makan siang. Silakan ambil tempat duduk masing-masing. Terus, stop. Selamat siang. Tolong panggilkan Dedi dari restoran Nyonya Menul. Baik, Pak. Ya. Saudara Dedi, dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Sekali lagi, Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Siang. Tolong Dedi dari restoran Nyonya Menul, Mbak. Bapak Dedi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Bapak Dedi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Terima kasih. Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap ke depan. Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Pengemudi mobil restoran Nyonya Menul segera ke depan. Mobil dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Pengemudi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Siang, Pak. Tolong Dedi dari restoran Nyonya Menul. Ya, makasih. Dedi dari restoran Nyonya Menul. Dari restoran Nyonya Menul diminta ke depan. Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap ke depan. Bapak Dedi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap Dedi dari restoran Nyonya Menul segera ke Bapak Dedi dari restoran Nyonya Menul Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap segera ke depan. Dari restoran Menul ke depan. Dedi dari restoran Nyonya Menul harap ke Dedi depan. dari restoran Menul. Saudara Dedi dari restoran Nyonya Menul harap ke depan. Saudara Dedi dari restoran Menul. Saudara Dedi harap ke depan. Apa, Ma? Istirahat dulu, udah masuk waktu sholat. Oh ya? Udah duhur ya? Mama udah sholat belum? Belum, imamnya masih di sini. Oke. Mama tunggu dulu sini ya. Iya. Papa wudhu dulu ya. Saya tidak mengira modalmu kembali begitu cepat, Dek. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Mengembalikan modal kepada Bapak. Mengembalikan? Ya, restoran sudah bisa berjalan dengan aset yang ada, Pak. Kenapa tidak kau gunakan untuk mengembangkan usahamu? Membuka cabang baru, merebut daerah strategis. Idealnya di setiap sudut kota ada restoran kita ya.
Malu dibilang orang serakah nanti. Alah, bisnis, Dad. Bisnis. Kesejahteraan karyawanmu? Alhamdulillah, jauh di atas upah minimum, Pak. Kau masih ngontrak di rumah Bu Kapten? Masih, Pak. Bu Kapten sudah ramah sekarang. Gak pantas kau tinggal di sana, Dad. Pakai dulu tuh duit untuk beli rumah. Kita mesti bicara bermantap. Popone. Bimo, kita beli istana, Bimo. Beli istana. Nanti hati-hati ya. Ya. Dad, sekali-sekali diantar pakai mobil Daddy dong. Loh, sudah punya mobil masing-masing kok. Nanti aja kalau Mama sama Daddy pergi ke Eropa, Bimo boleh pakai mobil Daddy, ya toh? Cuy, Eropa, Mek. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan dicoba menunya ya. Bagaimana, Pak? Enak masakannya? Lumayan. Pak Irul. Titip restorannya, Pak. Saya mau pergi dengan Menul, mau melihat istana barunya Nyonya Menul. Nanti kalau Pak Darmais kemari, suruh Tarjo antarkan ke sana. Pak Irul boleh ikut kalau restoran bisa ditinggal. Ya, silakan. Ya. Mam, ayo dong, cepat. Papa ini maunya buru-buru saja. Ini penting, Mam. Dari rumah yang dibeli Daddy, akan kelihatan apakah dia bisa maju atau tidak dalam berusaha. Siap-siap kecewa, Pap. Papa akan melihat Daddy yang lagi mabuk kepayang, lupa diri. Rumah mewah, mobil mewah. Dan istrinya persis kayak etalase. Toko emas berjalan. Ya, namanya manusia, Mam. Wajar. Manusiawi. Lah, Mama dulu, waktu baru punya banyak duit, makan lauknya pepes arwana. Iya toh, sama saja. Masih untung, bukan pepes kudanil. Lantainya licin. Tada. Di sini calon kamar tidur kita, mah. Wah, cukup luas, Pak. Bisa sekalian buat tempat sholat. Pintunya dari kayu, bukan hordeng lagi. Ruangan inilah yang akan menyaksikan kita bila kita pusing. Sini, Mas, lihat ini. Nah, dah. Ini ruang serbaguna. Ruang keluarga sekaligus ruang makan. Nanti kita kasih TV, kasih kulkas, kasih semua. Ini ruang tamu. Tuh, pemandangannya bagus kan? Nanti ditata yang bagus, Pak. Oh iya. Mah, sekali-kali Papa pengen juga deh pusing di ruang tamu. Nanti kita sampai guling sampai kemana-mana. Sampai ke kolong meja makan, Pak. Kalau perlu boleh juga kita pusing di atas meja makan. Memangnya nggak dilarang agama? Nah, nggak ada agama yang melarang pusing di atas meja makan, mah. Nggak ada. Mama tahu ini pasti dapur. Ini dapur Mama, mah. Mah, kalau Papa ada rezeki, insya Allah Papa akan merehab dapur ini menjadi sebuah dapur yang bersih, bagus, dan komplit. Mau air? Tinggal putar. Mau kompor? Tinggal pencet. Seperti impian Mama. Iya kan? Iya. Sesekali pusing di dapur lucu juga kali. Iya ya. Ide bagus itu, mah. Sekarang aja, mah. Sekarang aja. Papa tiba-tiba jadi pusing, mah. Papa, kita belum sholat lohor. Aduh, mah. Sholat lohor kan waktunya panjang. Papa. Ih, Papa nekat deh. Jujur ini kan udah, Pak. Papa.
Pak Dedi, silakan. Silakan Ibu. Yang sebelah sana itu rumah saya, Pak. Yang itu rumah saya, Pak. Bagus, saya suka, saya suka. Det, Pak Darmais mau inspeksi. Bentar, lagi pusing. Tanggung nih. Cuma belajar dulu. Apa maksudnya? Urusan yang sangat pribadi, Pak. Nanti malam. Thank you.